cara sholat taubat dan doa taubat, pendek dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi atau menjawab pertanyaan bagaimanakah tata cara sholat taubat dan juga bagaimanakah doanya. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat ini kami Al-Fakir Mu'allim akan memberikan jawaban sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW bahwa sholat taubat itu sangat mudah, doanya juga sangat pendek. Yang penting nih, tatkala kita merasa kita melakukan suatu perbuatan dosa, kesalahan atau kemaksiatan, kemudian kita ingin menjalankan sholat taubat, maka caranya gampang, yaitu langsung saja berwudu, kemudian berdiri, sholat 2 rakaat. Sholatnya sholat apa? Ya sholat taubat. Ada dasarnya? Ada dasarnya. Kemudian apa yang dibaca? Ya seperti biasa, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat yang dihafal, surat lain yang dihafal, terserah membaca surat apa saja. Kemudian berdiri lagi membaca surat Al-Fatihah lagi dan membaca apa saja terserah. Boleh membaca setelah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, itu rakaat pertama. Rakaat yang kedua boleh juga membaca surat Al-Ikhlas dan boleh surat-surat yang lain. Ya, tidak harus surat ini, surat itu. Kemudian setelah salam, memohon ampun dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang pendek, yaitu Allahummaghfirli wa tub aliyya. Begitu aja. Atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diulang-ulang. Itu juga sudah istighfar dan wa atubu ilaih, bertobat kepada Allah. Terserah mau bertaubat menggunakan sigot atau bentuk istighfar seperti apapun yang dihafal. Kalau enggak hafal yang panjang-panjang, ya Allahummaghfirli dunubi wa tub aliyya, Allahummaghfirli dunubi wa tub aliyya. Kalau enggak hafal pakai yang Rabbi, Rabbighfirli wa tub aliyya, Rabbighfirli wa tub aliyya. Ya terserah. Adapun dasar dalilnya bisa kita baca sebagai berikut. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sami'tu telah mendengar oleh aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, sedang bersabda oleh Rasulullah. Ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ma min abdin yudhnibu dhanban fayuhsinul wudu'a thumma yaqumu fayusalli rak'atain thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu. Yang artinya, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, yudhnibu, yang melakukan suatu dosa, yang menjalankan suatu dosa oleh seorang hamba, dzamban, pada dosa, fayuhsinu, lalu memperbaiki oleh diaman, al-wudu'a, pada wudunya, thumma yaqumu, kemudian berdiri oleh diaman, fayusalli, lalu sholat oleh diaman, rak'ataini, pada 2 rakaat. Jadi sholat hajat boleh, sholat taubat juga boleh, karena sholat taubat itu tergolong sholat hajat. Hajatnya apa? Yaitu hajatnya ingin taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma yastaghfirullah, kemudian memohon ampun Allah kepada Allah.
illa ghafara, melainkan atau kecuali mengampuni Allahu li Allah lahu untuknya man. Jadi kalau ada seorang yang merasa punya banyak dosa, banyak kesalahan nih, wajibnya dia itu bertaubat. Wajibannya bertaubat. Bertaubat itu apa ya? Mohon ampun dan bertaubat, menyatakan mohon ampun dan bertaubat. Allahumma ghfirli wa tub alayya, begitu aja. Allahumma ghfirli wa tub alayya. 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 Diulang-ulang, itu kewajiban dia, yaitu mohon ampun dan bertaubat. Adapun sholatnya adalah sunnah. Ya, kalau seandainya bertobatnya tanpa sholat juga sah. Diterima oleh Allah taubatnya. Jadi Allah itu menerima semua taubatnya hamba-hambanya. Diterima walaupun dosanya dosa syirik, musyrik sekalipun, kalau taubat kepada Allah maka juga akan diampuni oleh Allah. Kalau sudah perbuatan syirik, musyrik tetapi tidak bertaubat kepada Allah, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi semua dosa dan kesalahan itu pasti diterima oleh Allah kalau dosanya langsung berhubungan dengan Allah. Ya, dosanya tidak ada hubungannya dengan manusia. Kemudian tsumma qara'a, kemudian membaca oleh Rasulullah SAW hadhi, pada ini al-ayat, wujudnya ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Akhraja telah mengeluarkan hubara hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 1521. Wa Tirmidzi dan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 406. Wa Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 1395. Wa Ahmadu fi Musnadi dan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad beliau nomor hadis yang kedua. Jadi kalau kita mempelajari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal itu disebut yang pertama nih musnadnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari jalur Abu Bakar As-Siddiq. Itu hadis yang nomor 2, isinya adalah tentang penjelasan sholat tobat ini. Oleh sebab itu sholat tobat ini telah sah dalilnya. Ya, kalau ada orang mengatakan tidak ada dalil sholat tobat, ya tunjukkan aja ini. Masalah penilaian hadisnya, para ulama ya jumhur mengatakan hadis ini hasan. Baik, bahkan juga ada yang menilai hadis ini adalah hadis sahih. Oleh sebab itu jika kita ingin sholat tobat, maka silakan sholat tobat. Boleh siang hari boleh, boleh pagi hari boleh, boleh malam hari boleh. Jadi boleh dikerjakan siang hari dan juga boleh malam hari. Sholat tobat itu kapan saja. Semakin sering kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kalau dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka hatinya, suara hatinya itu mudah didengar oleh Allah, sehingga permintaan dan doa-doanya mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.